Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah menuntun kita dalam perjalanan hidup. Dan hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Nya dan anugerah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa sampai pada saat ini di bulan yang ke-6 dalam tahun 2020. Sebelum memasuki ibadah kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat-Nya. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Mengawali bulan Juni ini kami dapat bersama-sama kembali dipersekutukan di rumah kami masing-masing dalam ibadah penyembahan kami kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyatakan kasih dan kehendak-Nya dalam hidup kami, bahkan menuntun kehidupan kami bersama, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami siap menyembah dan memuliakan akan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah penyembahan kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 283, Ku berdiam di Kanaan. Di bawah sinar kasih-Mu.
Silakan jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengakui pengakuan iman kita. Sama-sama kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Untuk memasuki doa syafaat, kita memuji Tuhan dari pujian Padang Gurun menjadi Taman Tuhan. Pujian Padang Gurun menjadi Taman Tuhan. Aku berpegang
Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah Tuhan kami, Allah yang telah setia menjaga dan memeliharakan akan kehidupan kami seluruh umat-Mu. 1 bulan lagi lamanya sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Dalam seluruh keberadaan kami boleh dikenyangkan dengan kasih Tuhan, kami boleh dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami ada melihat hidup kami sampai pagi hari ini, tidak ada kata yang lebih layak untuk kami datang angkat di hadapan-Mu Tuhan selain pujian dan syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menuntun kami di dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami, bahkan bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik yang harus bekerja dari rumah mereka masing-masing maupun beberapa jemaat kami karena tuntutan profesi mereka, sehingga mereka masih harus tetap bekerja di luar rumah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami mampu untuk menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Begitupun juga Tuhan dalam kehidupan kami menjalani keadaan rumah tangga kami masing-masing, kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di tengah rumah tangga kami semua. Apa yang kami butuhkan Tuhan senantiasa pedulikan. Tuhan boleh menyediakannya tepat pada waktunya, sehingga setiap harinya Tuhan kami boleh hidup berkecukupan karena Allah lah yang memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur di tengah kehidupan rumah tangga kami, Allah pun hadir menyatakan sukacita, damai sejahtera untuk kami boleh nikmati bersama-sama, sehingga setiap harinya Tuhan kami boleh lalui di dalam kehidupan ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kami, bahkan terjadi di dalam kehidupan kami yang bisa saja melemahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Namun kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Roh-Mu yang telah mendiami hati kami tetap menghiburkan kami, menguatkan kami sekalian, memberikan kemenangan kepada kami untuk menjalani hidup ini dalam berbagai beban-beban hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu di dalam kami menghadapi akan pandemi COVID-19 ini. Kami tetap merasakan lawatan Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi kami seluruh umat-Mu kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Tuhan selalu menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami seluruh umat-Mu Tuhan dihindarkan dari virus ini. Kami semua boleh sehat dan kuat hanya karena perlindungan daripada tangan kuasa Allah sendiri. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kesempatan hidup Tuhan masih boleh karuniakan bagi kami bersama dengan seluruh umat-Mu dalam tempat ini. Secara khusus Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan telah berkati dengan berkat pertambahan usia pada minggu yang lalu, bahkan dalam minggu ke depan ini, kami bersyukur pada minggu yang lalu bersama dengan Saudari Yuvita Olivia, Ibu Katrina Poli Ilalang, Ibu Deborah Salong, Bapak Silvianus Patandean, Ibu Meti Sihotang, Saudari Friaca Jaslin, Saudari Rita Remak, dan Bapak Paulus I. Bahkan beberapa jemaat Tuhan dalam minggu ke depan ini juga akan menyambut berkat pertambahan usia daripada Tuhan bersama Ibu Hesti Susanti Antonius, anak kekasih Junita Parinding, Saudara Rizkian C. Suwardi, Saudara Stephen Daniel Reken, Saudari Rosmawati Tandirapak, anak kekasih Brilian Sebastian Batara, dan Ibu Teti Resmika W. Meyer. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pertambahan usia yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka, bahkan bagi mereka yang baru akan menyambut berkat pertambahan usia daripada-Mu. Biarlah
kiranya ketika mereka menikmati berkat pertambahan usia itu, mereka boleh menjalaninya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mereka boleh mengisi hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan dengan melakukan apa yang menyenangkan akan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tak terhitung banyaknya kasih-Mu Tuhan yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Tak mampu kami menghitung satu persatu, bahkan tak mampu kami membalasnya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami yang saat ini Tuhan masih izinkan mereka bergumul dengan sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami datang bawa ke dalam tangan kuasa-Mu hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, Bapak Reski Purnama. Bahkan kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Maria Daniel Reken dalam proses pemulihannya. Biarlah kiranya tangan kuasa-Mu Tuhan menjamah dan memulihkan setiap hamba-hamba-Mu yang menantikan uluran tangan kuasa-Mu untuk memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Biarlah kiranya dalam waktu-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu Tuhan, Engkau akan pulihkan mereka, Engkau akan sembuhkan mereka secara sempurna. Di dalamnya Tuhan, mereka akan tetap memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Begitupun juga dengan setiap jemaat kami dalam menjalani masa lanjut usia mereka. Kuatkan dan teguhkanlah iman pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga sekalipun mereka terbatas dalam beraktivitas karena usia mereka, tapi biarlah kiranya sukacita daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Mereka tetap teguh berpengharapan dalam iman hanya kepada Tuhan sampai pada akhir hidup mereka. Mereka boleh didapati tetap setia hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang sampai hari ini juga Tuhan masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Mari kiranya Tuhan bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap jemaat kami, sehingga hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan mereka boleh memperoleh pekerjaan yang mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka, sehingga di dalamnya Tuhan nama-Mu lah yang akan mereka tetap puji dan agungkan. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan, dengan cara-Mu dan dalam waktu-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, mereka boleh menjalani hidup mereka dengan lebih baik lagi di hadapan hadirat Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh umat-Mu dalam tempat ini, dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju bagi seluruh umat-Mu setiap saat. Tuhan tahu suka duka yang dialami oleh seluruh umat-Mu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turunlah atas kehidupan seluruh umat-Mu. Apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, Tuhanlah yang akan mempercukupkannya. Tuhan yang akan menuntun dalam segala rencana kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan yang akan memberikan keberhasilan, memberikan sukacita dan sejahtera di tengah rumah tangga umat-Mu, sehingga seluruh umat-Mu Tuhan boleh tetap melihat dan merasakan campur tangan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka semua. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam panti asuhan ini. Berkati dalam keseharian mereka, berkati dalam pendidikan mereka, berkati di dalam iman mereka kepada Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini kian hari kian bertambahlah kasih mereka kepada orang tua mereka, bahkan bertambah kasih dan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka semua boleh menjadi anak-anak yang sungguh mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwona sekeluarga yang Tuhan percayakan tanggung jawab dalam mengelola akan yayasan dan panti asuhan ini, berkatilah hamba-Mu sekeluarga Tuhan, karuniai hikmat, ketabahan, kesabaran daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan dalam pimpinan-Mu mampu
mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat ini. Kehadirannya di tengah-tengah panti asuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup, boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu. Kami datang berdoa Tuhan untuk semua donatur yang Tuhan telah utus untuk menopang akan kehidupan anak-anak-Mu dalam yayasan dan panti asuhan ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka usahakan Tuhan, buatlah kiranya menjadi berhasil. Berkat-berkat-Mu Tuhan akan tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu dalam tempat ini, dalam pekerjaan mereka setiap hari, yang bekerja di rumah, bekerja di luar rumah, kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jaga dan sertailah mereka, berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga melalui setiap tetesan keringat umat-Mu setiap harinya Tuhan, Engkau akan mengubahkannya menjadi aliran berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika umat-Mu Tuhan menikmati berkat-Mu, ajarlah mereka Tuhan untuk menikmatinya dalam kehendak-Mu, sehingga setiap berkat-berkat yang Engkau karuniakan Tuhan, mereka boleh kelola hanya di dalam kehendak, kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami di dalam pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Sertailah mereka semua Tuhan. Biaya yang mereka butuhkan Tuhanlah yang akan menyediakannya, Tuhan yang akan mempercukupkannya. Karuniakan hikmat, kepintaran, keberhasilan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh berhasil hanya karena kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Begitupun juga Tuhan, beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka, kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka dan dalam segala keadaan mereka, berkatilah mereka Tuhan, sehingga sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami sama-sama dilimpahi dengan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan akan proses pembangunan rumah-Mu di dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun dan menolong kami seluruh umat-Mu. Engkau percayakan kami berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga melalui semuanya itu kami boleh pakai untuk mendukung pelayanan-Mu melalui pembangunan ini. Bahkan kami berdoa untuk setiap tukang yang bekerja setiap harinya. Jaga dan naungi mereka Tuhan, hindarkanlah mereka dari segala mara bahaya. Karuniakan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga setiap harinya Tuhan mereka mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, proses pembangunan rumah-Mu ini Tuhan boleh terus berlangsung hari demi hari sampai pada terselesaikannya. Kami datang berdoa kepada Tuhan untuk semua dana yang kami butuhkan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan bukakan pintu berkat bagi kami, sehingga ketika pembangunan ini membutuhkan dana, semuanya boleh tersedia hanya karena pertolongan Tuhan. Begitupun juga Tuhan dengan pembangunan iman kami seluruh umat-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menuntun, menolong dan memberkati kami, sehingga dari hari ke hari juga Tuhan kami menjadi umat-Mu yang semakin mengasihi Tuhan, semakin takut kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh mendapati kami seluruh umat-Mu menjadi umat yang setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Tuhan yang akan memberkati dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dicanangkan. Biarlah kiranya melalui setiap hamba-hamba-Mu di dalam kepengurusan ini Tuhan mampu untuk menunaikan setiap program yang telah dicanangkan demi untuk kemajuan organisasi kami, kemajuan iman kami bersama di dalam Tuhan. Kami datang berdoa secara khusus untuk badan pengurus majelis jemaat kami dalam tempat ini. Tuhan memberkati tim gembala yang ada, penatua diaken, pengurus setiap intra gerejawi, pembimbing sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, terus tambahkan sukacita
sukacita dan semangat dalam kehidupan kami, sama-sama berkarya di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, demi untuk pertumbuhan iman kami bersama di dalam Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan memberkati mereka, hikmat-Mu Tuhan turunlah atas mereka, sehingga mereka mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga di dalam masa pemerintahan mereka Tuhan, senantiasa tercipta rasa aman dan damai. Bahkan kami anak-anak-Mu Tuhan masih boleh dengan leluasa untuk beribadah kepada Tuhan, punya waktu dan punya kesempatan Tuhan mewartakan Injil-Mu ke seluruh penjuru dunia ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, pemerintah kami dalam menangani akan pandemi virus corona ini, berikanlah hikmat-Mu Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan dalam penanganan ini, sehingga melalui setiap kebijakan Tuhan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pandemi virus corona ini, biarlah kiranya Tuhan oleh pertolongan-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan, virus ini boleh berlalu dari kami umat-Mu, virus ini boleh berlalu dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh kembali dengan leluasa untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Bahkan di dalam kami bersekutu bersama-sama, beribadah, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan akan karuniakan bagi kami ke depan ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karuniailah kami kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Bahkan kami mohon umur yang panjang, biarlah kiranya Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Berikanlah juga keberhasilan dalam segala rencana-rencana hidup kami. Kekuatan iman dari Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami umat-Mu Tuhan boleh terus menikmati kasih setia-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya firman Tuhan akan ditaburkan di tengah-tengah kita, yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Untuk itu jemaat Tuhan saya jemput untuk berdiri. Silahkan kita menyambut firman Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab Suci. Siapkan berkat yang indah.
segala sesuatu. Pertanyaan apapun yang ada di dunia ini, dengan firman-Mu lah ada jawabannya. Terima kasih ada waktu yang terindah di mana kami umat Tuhan siap untuk membuka, membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Terangi kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menguasai seluruh aspek kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun setiap umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, kami sepakat di dalam nama Yesus Engkau jauhkan dari hidup kami, jauhkan dari tempat kami masing-masing. Biarlah kami semua betul-betul fokus kepada kebenaran-Mu pada hari ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan pada kesempatan ini. Selamat bersama-sama bersuka cita di bulan yang baru, bulan pemberian Tuhan. Kita bangga di dalam Tuhan bahwa hanya oleh karena kasih dan karunia-Nya, anugerah-Nya semata-mata bagi kita, sehingga kita boleh dilayakkan ada di pertengahan tahun 2020. Tiada kata yang lebih indah yang kita dapat ungkapkan kepada Tuhan selain kita sama-sama katakan kepada Tuhan hari ini, terpuji-pujilah Tuhan, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada hari ini saya telah pilih dari surat Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi bagi kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tema kita pada bulan ini adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen tidaklah mudah, karena setiap saat kita harus memiliki kesiapan untuk berperang. Namun peperangan yang kita hadapi bukanlah peperangan secara fisik, tetapi itu adalah peperangan rohani. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya seperti berada di medan peperangan, dan memang faktanya demikian. Setiap hari kita harus berjuang melawan gempuran musuh yang tidak pernah berhenti menghancurkan pertahanan iman orang percaya. Dan musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iblis di dalam bahasa Yunani diabolos, artinya penuduh, pemfitnah atau pendakwah. Iblis adalah makhluk roh yang tidak mempunyai tubuh, tetapi dapat menyamar dan berwujud. Iblis disebut pembunuh dan pendusta. Iblis adalah makhluk yang tidak maha tahu. Iblis adalah makhluk yang tidak maha kuasa, dan dia tidak maha hadir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah sangat jahat, di mana iblis sedang berjuang keras untuk menipu, mengelabui, dan
dan menghancurkan manusia. Karena apa? Iblis adalah pendusta dan dia sangat ahli dalam hal menyamar. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar tidak terpedaya oleh tipu muslihat iblis. Minggu lalu kita telah bersama-sama memperingati Hari Keturunan Roh Kudus, dan ketika orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus sudah berdiam di dalam hidupnya, dan pekerjaan iblis pun tidak akan pernah ada di dalam dirinya. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan utama iblis adalah ingin memisahkan hidup manusia dari kasih Allah dan berusaha mencuri firman Allah dari kehidupan orang percaya. Iblis juga berusaha untuk mendakwa orang percaya siang dan malam, sehingga kita pun mulai meragukan status kita sebagai anak-anak Allah. Akibatnya, terkadang dalam kehidupan kita menjadi bimbang dan tidak lagi percaya kepada janji firman Allah. Ada masalah sedikit saja, kita langsung bersungut-sungut, kita langsung marah, dan malah kita terkadang mempersalahkan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit, karena lengah sedikit saja berarti peluang terbuka bagi iblis untuk menyerang kita. Pertempuran rohani tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim, berlangsung kapan saja dan sewaktu-waktu selama 24 jam sehari. Bahayanya, kita tidak tahu secara persis kapan musuh itu datang dan menyerang kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, namun bersama dengan Tuhan melalui Roh-Nya, kita sanggup mengalahkannya. Kita bersyukur bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Dia telah mengalahkan kuasa iblis. Itu berarti iblis telah kalah, dan dia tidak akan bekerja lagi dalam hati dan kehidupan orang yang percaya kepadanya, ketika orang itu betul-betul dipenuhi dengan Roh. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 tadi katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan kita mengenakan senjata yang diberikan kepada kita, yaitu senjata untuk bertahan oleh iman yang berfungsi sebagai perisai. Dan perisai itu, dengan iman itu kita bisa melindungi diri kita dari panah api iblis. Dan senjata untuk menyerang musuh iblis adalah firman Allah. Cara untuk mengalahkan iblis dalam kehidupan kita adalah dengan memperkatakan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sasaran strategi iblis di dalam diri kita adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita ini dikuasai oleh iblis, maka iblis akan mengendalikan jiwa kita dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan kita tidak akan mampu menolaknya. Iblis merupakan musuh yang kuat, dan karena itu kita memerlukan kuasa Allah untuk bisa bertahan dan melawan iblis itu. Iblis bukan saja kuat, tetapi juga pintar, cerdik, licik, penuh tipu daya. Dia menyamar sebagai malaikat terang, dan dia berusaha untuk membutakan pikiran manusia terhadap kebenaran firman Allah.
Iblis menggunakan musuh luar, yaitu dunia, yang berhubungan dengan tata cara di sekeliling kita, yang melawan Allah, yang mementingkan keinginan daging serta keangkuhan hidup. Dan iblis juga menggunakan musuh dalam, yaitu daging, yaitu ia bisa berbuat sesuatu, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan akan hati Allah. Namun saya dan Bapak Ibu, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang yang telah percaya kepada Tuhan, kata firman Allah di dalam pertama Yohanes katakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Roh Allah dalam diri kita memungkinkan kita melalui iman untuk memiliki kemenangan Kristus bagi kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Tuhan menguasai pikiran kita, iblis tidak akan bisa menyesatkan kita. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Dan kita harus bertumbuh lebih dalam lagi di dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang Allah inginkan dari kehidupan saya dan Bapak Ibu adalah, kalau kita di gereja, Allah mau kita menjadi malaikat terang. Kalau kita ada di luar gereja, kalau kita ada di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ada dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita di tempat kita masing-masing, Allah mau kita tetap menjadi malaikat terang, bukan malaikat kegelapan lagi. Bereskanlah diri kita mulai dari hati supaya semuanya beres murni. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, iblis atau diabolos artinya pemfitnah dan pendakwa. Pekerjaan iblis yang mendasar adalah pembohong, penipu, licik, membelokkan hati orang dari kebenaran. Dan kalau sifat-sifat ini masih ada dalam diri kita, sekalipun kita katakan saya sudah percaya Yesus, saya sebagai aktivitas gereja, saya setia, saya rajin, tetapi kalau sifat-sifat iblis ini ada dalam diri kita, itu berarti kita belum bertobat sungguh-sungguh. Yesus belum melekat di dalam hidup kita, kita belum melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus. Orang yang sudah berada di dalam Kristus, orang yang sudah bertobat dengan sungguh, Roh Kuduslah yang bekerja dalam dirinya, yang menginsafkan ketika salah, yang menuntun kepada kebenaran, bukan lagi iblis yang bekerja di dalam dirinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak mampu mengalahkan iblis kalau kita telah tidak menyatu dengan Yesus. Namun kita mampu mengalahkan iblis jika kita telah menyatu dengan Tuhan yang telah mengalahkan iblis itu. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan dengan darah Yesus itulah jaminan kemenangan kita. Artinya kita telah dibeli dengan lunas untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita mengaku sudah menjadi milik Yesus, maka kita harus menjadikan Yesus itu sebagai Raja di dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh hidup semena-mena lagi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita lihat dalam diri kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tanya pada diri kita masing-masing sekarang, apakah kita pernah memfitnah orang lain? Apakah kita pernah menjelek-jelekkan orang lain?
kesalahan orang lain? Pernahkah kita menghakimi orang lain? Kalau kita melakukan hal ini berarti iblislah bapa kita, bukan Bapa di sorga. Banyak orang menyembah, banyak orang rajin ibadah, banyak orang datang ke gereja, rajin melayani, rajin melakukan sesuatu bagi Tuhan, tunduk seperti malaikat. Tetapi hal itu sebenarnya dilakukan hanya untuk penampilan luar saja, bukan digerakkan dari hati lewat pimpinan roh. Hanya ingin dilihat, hanya ingin disanjung, hanya ingin dipuji, dan itu tidak berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan penampilan luar saja. Hati-hatilah dalam hidup ini. Kita harus belajar firman Allah. Isi pikiran kita dengan firman Allah. Carilah kebenaran Tuhan. Intimlah dengan Tuhan, supaya kita bisa menang dari iblis. Saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menyadari bahwa iblis adalah lawan yang sudah kalah. Yesus muncul sebagai pemenang atas iblis melalui inkarnasi, kematiannya di salib, dan kebangkitannya. Iblis tidak akan lagi memiliki kuasa. Iblis tidak akan lagi memiliki pengaruh atas pengikut Yesus yang tetap takluk kepada Yesus, takluk kepada perintah Yesus, takluk kepada firman Allah, tunduk kepada wibawa dan terang firman Allah, disiplin di dalam berdoa kepada Tuhan, dan terlibat dalam suatu kelompok Kristen yang hidup. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat pembacaan firman Tuhan di Efesus ini, yang dikatakan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan yang kita miliki, kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa mampu tanpa pimpinan Allah, hati-hati, siap-siap saja kita akan jatuh. Di akhir zaman ini, di mana kesulitan demi kesulitan terjadi, adalah waktu yang tidak disia-siakan oleh iblis. Dia akan menyamar sebagai dewa penolong bagi manusia dengan menawarkan hal-hal yang indah dan gemerlap dari dunia ini, termasuk jabatan dan harta serta pangkat, sehingga banyak orang berduyun-duyun datang untuk meminta pertolongan kepadanya, sehingga pikiran kita fokus kepada hal-hal duniawi. Mari saya dan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita dipenuhi dengan roh, biarlah hidup kita menjadi rumah doa. Dan dengan kita selalu menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan, percaya kita akan dipenuhi dengan roh. Serahkan hidup kita secara total kepada Yesus, dan kita harus rela untuk diatur oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersaksi dengan kata-kata, kita masih bisa bersaksi melalui gaya hidup kita, sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kita melalui gaya hidup kita sehari-hari, dan tidak membuka celah bagi iblis. Tuhan memberikan rohnya untuk kita. Roh Allah ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Karena itu, biarlah roh Allah yang bekerja, bukan lagi iblis yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberikan rohnya untuk kita, maka kita jauh lebih cerdas dari musuh kita, yaitu iblis. Karena roh Allah ada dalam hati kita, maka pasti kita menang atas iblis. Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam roh, hiduplah dalam firman Allah,
Milikilah iman yang teguh, supaya pekerjaan iblis tidak ada dalam diri kita, tetapi Allah lah yang bekerja. Dan dengan perlengkapan senjata Allah yang kita miliki, kita tidak akan ditaklukkan oleh iblis, tetapi kita juga tidak akan terperangkap oleh tipu muslihat iblis, dan kita akan menjadi orang percaya yang betul-betul menang dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan terima kasih kalau Engkau telah berdiam di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur bahwa kemenangan ada di pada kami, karena Engkau telah menang. Engkau telah mengalahkan iblis, maka kami percaya bahwa iblis pun tidak akan mengalahkan kami. Karena itu Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami sebagai umat pemercaya, sekalipun setiap harinya dalam berbagai aktivitas dan dalam berbagai kehidupan kami, peperangan rohani harus kami hadapi, tetapi biarlah hati kami, pikiran kami, ke seluruh keberadaan kami isi dengan kebenaran-Mu, kami isi dengan firman-Mu. Kami akan selalu menjalin persekutuan yang akrab dengan Engkau, sehingga dalam hidup ini Engkau boleh memenuhi kehidupan kami, dan dalam seluruh laku langkah kehidupan kami akan terus menjadi saksi-Mu. Ketika kami berkata-kata, ketika kami melangkah, ketika kami bertindak, ketika kami mengambil keputusan, dan ketika kami berdiri, orang bisa melihat, membaca, dan mendengar Yesus yang hebat di dalam hidup kami. Ampuni kami ketika dalam hidup ini kami mengandalkan apa yang kami miliki, tetapi tolong kami untuk mengakui bahwa segala yang kami miliki adalah dari Tuhan, dan Tuhan sajalah yang harus kami andalkan dalam hidup ini. Inilah kehidupan kami sekalian. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 239. Adapun keterangan pundi persembahan adalah pundi pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, pundi ketiga kas dana sosial, dan untuk pembangunan silahkan dimasukkan ke dalam amplop. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 239 sambil persembahan dijalankan. Intan dan Permata. Ada intan yang permai.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam ibadah kami bersama, kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi tuntunan bagi kami di dalam kami mengenal pekerjaan kuasa kegelapan dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami membawa diri kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami mendoakan hamba-Mu yang telah Tuhan pakai, Tuhan Engkau berkati terus, pakai terus dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, berkati terus dalam kehidupan rumah tangga dan dalam setiap rencananya. Saat ini Tuhan, dalam ibadah kami bersama, kami juga bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Namun inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami, berkati apa yang kami usahakan dan kerjakan dalam hidup ini Tuhan, sehingga di dalam semuanya itu kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan atur di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami bersyukur dan memuji kebesaran dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu silakan Bapak Ibu berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Tak seorang pun
Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada para hamba Tuhan yang telah melayani dan semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan dalam minggu ini. Ayat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih jemaat Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.